Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Planters, perkenalkan, nama saya Salim Hidayat. Saat ini sebagai Kasubag Anggaran dan Verifikasi Aset di PTPN 4 Regional 6. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuat video tentang manajemen bisnis yang akan kita bahas, yaitu tentang intermediate presentation management skill, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, intermediate problem solving dan decision making. Pada dasarnya, keberhasilan perusahaan, khususnya di sektor perkebunan dan industri, sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya, merencanakan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan, serta mengambil keputusan yang tepat. Di sini kita berbicara tentang konsep bisnis, yaitu profit dan lingkungan eksternal. Bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan utama, yaitu memperoleh profit. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal meliputi lingkungan ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan bisnis domestik dan global. Selain itu, mekanisme permintaan dan penawaran sangat menentukan harga volume produksi serta berkelanjutan usaha perusahaan. Sumber daya dan tujuan manajemen perusahaan mengelola, yaitu ada 4 di sini: sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik, dan informasi. Tujuan utama manajemen yaitu efisiensi dan efektivitas. Kedua tujuan ini dicapai melalui proses manajemen yang terstruktur. Proses manajemen dan peran manajer terdiri dari atau decision making-nya, kedua organizing, managing, keempat yaitu yang terakhir controlling. Manajer berperan menjalankan proses tersebut di berbagai level, top manajemen, ada middle manajemen, dan first line manajemen, serta pada berbagai area seperti operasi, keuangan, SDM, dan pemasaran. Selanjutnya di modul yang kedua, yaitu modul sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Salah satu alat penting dalam perencanaan dan pengendalian adalah anggaran operasional. Anggaran merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dan digunakan sebagai yang pertama alat perencana, alat koordinasi, alat pertanggungjawaban, dan dasar evaluasi kinerja. Kemudian komponen utama anggaran operasional meliputi anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, anggaran SDM, administrasi dan umum, pembiayaan ADUM. Selanjutnya anggaran penelitian dan pengembangan. Dengan sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan strategis. Selanjutnya kita bahas tentang modul problem solving dan decision making. Dalam pengambilan keputusan, manajer harus mampu berpikir sistem, yaitu melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang saling berhubungan dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Keputusan dihadapkan pada kondisi, kepastian, resiko, ketidakpastian, dan konflik. Untuk mendukung pengambilan keputusan, digunakan berbagai alat analisis seperti analisis situasi dan prioritas masalah, game theory, terutama dalam kondisi persaingan, hazard analisis untuk efisiensi dan keselamatan operasional, business impact analysis, pendekatan dinamik sistem, itu untuk menangani masalah kompleks dan jangka panjang. Dari ketiga modul di atas, saya bisa dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengintegrasikan proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep manajemen, sistem anggaran, serta pendekatan problem solving dan decision making berbasis sistem, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing secara berkelanjutan. Oke, sahabat Planters, demikian video singkat ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTPN, tumbuh, juara, bangun negeri.